نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، kita biidznillah subhanahu wa ta'ala kita lanjut dari kitab Aqsar al-Mukhtasarat Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lah, dan kita sudah di membatal yang ke-8 yang terakhir. Mudah-mudahan kita insya Allah selesaikan membatal wudu, dan mungkin kita akan sebutkan, kita ulangi dengan ringkas. Kita akan ulangi dengan ringkas biidznillah subhanahu wa ta'ala. Membatal yang ke-8 yang beliau rahimahullah wa ta'ala sebutkan, dan yang sebenarnya kita juga sudah jelaskan, tetapi masih terkait dengan beberapa cabang yang setelahnya, maka kita butuh mengulanginya dengan ringkas. Membatal yang ke-8, yaqul rahimahullah wa lamsu dzakarin aw untha al-akhar li syahwatin bila haid. Yang mana maknanya adalah jika ada seorang laki menyentuh tubuhnya wanita dengan syahwah dan dengan tambah ada yang menghalanginya, menyentuhnya dengan cara langsung, menyentuh tubuhnya dengan cara langsung, tidak ada hijab, tidak ada menghalanginya. Atau juga wanita yang menyentuh laki-laki, menyentuh tubuhnya laki-laki dengan syahwah dan juga tidak ada menghalanginya, maka wudunya batal. Ini ringkasnya, secara jelas. Laki menyentuh wanita, beliau sebutkan dua syarat. Li syahwatin bila hail. Ketika laki menyentuh tubuhnya wanita dengan dua syarat yang beliau sebutkan di sini. Yang pertama adalah dengan syahwah, yang kedua adalah dengan menyentuhnya tubuhnya langsung, bukan di atas kain atau menggunakan kaos tangan atau semisalnya, menyentuhnya dengan cara langsung. Maka jika wanita menyentuh laki atau laki menyentuh wanita dengan dua syarat ini, yaitu dengan syahwat dan yang kedua dengan cara langsung, maka wudunya batal. Ini madhab Hanabilah rahimahullah ta'ala. Pada umumnya sebenarnya kita bisa mengatakan ada tiga syarat. Beliau di sini sebutkan dua. Tetapi para Hanabi rahimahullah ta'ala mereka sebutkan rinciannya bisa dibilang tiga. Yang pertama yang tadi disebutkan, menyentuh laki wanita atau wanita laki-laki dengan syahwat. Yang kedua dengan cara langsung kena ke tubuhnya. Yang ketiga yang ditambahkan yaitu masyhurnya madhabul Hanabilah, yaitu syarat yang ketiga, persentuhan yang terjadi itu di antara dua jenis yang berbeda, yaitu laki perempuan atau perempuan laki. Jelas? Insyaallah jelas nih. Maka misalnya jika misalnya laki-laki menyentuh tubuhnya laki-laki lain walaupun dengan syahwat, dengan cara langsung juga tidak batal wudunya walaupun dengan syahwat. Jika misalnya wanita juga menyentuh tubuhnya wanita lain walaupun dengan syahwat, dengan juga cara langsung, ya, tidak batal wudunya. Secara jelas. Karena itulah yang pernah ditanya, saya pernah ada yang tanya, yang terkait dengan jika laki menyentuh amrat, menyentuh laki atau anak muda yang namanya amrat dengan syahwat. Dengan syahwat. Ya jelas saya jawab kemarin itu, madhabnya masyhurun Hanabilah yang ini. Tidak batal wudunya. Walaupun Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ta'ala, beliau mendapatnya batal wudunya karena dengan syahwat dan dengan cara langsung. Jadi ini tiga. Insyaallah jelas ini. Syarat yang pertama, jika ditanya kapan batal wudunya
seorang laki atau wanita menyentuh jenis yang lain, atau laki menyentuh wanita, atau wanita menyentuh laki-laki. Kapan? Syaratnya tiga. Yang pertama, menyentuhnya dengan syahwat. Yang kedua, dengan cara langsung, langsung ke tubuhnya. Yang ketiga, dari jenis yang berlawan. Insya Allah ini yang dimaksud dan insya Allah jelas. Dan perhatikan di sini yang dimaksud dari pembatal yang ke-8 ini, menyentuhnya laki, menyentuhnya tubuh wanita, atau laki menyentuhnya, laki menyentuh tubuh wanita, atau wanita menyentuh tubuh laki-laki, itu di seluruh tubuhnya. Baik di tangan, menyentuhnya tangannya, menyentuhnya muka, menyentuh kakinya, di mana tubuhnya. Ya, jelas ini bukan hanya tangan dengan tangan. Ya, dimanapun tubuhnya. Karena bersentuhan antara laki dan perempuan dan syahwat, maka batal wudhunya. Sama juga yang mana beliau nanti akan sebutkan di sini, beliau rahimahullah ta'ala, yaitu fi qawlihi ma fawqa sab'a, yaitu uh, laki menyentuh perempuan yang mana perempuannya umurnya di atas 7 tahun, 7 tahun ke atas. Jika laki menyentuh anak kecil yang umurnya di bawah 7 tahun, maka madhabul Hanabilah tidak membatalkan wudhunya. Ini boleh dikatakan syarat, tetapi mereka hanya sebutkan sebagai cabangnya. Jadi, laki menyentuh wanita yang umurnya di bawah 7 tahun tidak batal wudhunya. Sama juga, perempuan dewasa menyentuh laki-laki yang di bawah umur 7 tahun, maka tidak batal wudhunya. Nanti akan rincikan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas insya Allah. Sama juga ditambahkan, yang dimaksud juga dengan apa tadi? Persentuhan berarti seluruh tubuh. Yang kedua terkait dengan umur. Tadi sebutkan 7 tahun. Sama yang ketiga, yaitu menyentuh uh, tadi lawan jenis, walaupun sudah mati. Maksudnya, laki menyentuh wanita yang sudah meninggal, sudah mati. Misalnya sudah dimandikan, ya, datang seorang laki menyentuh kulitnya wanita yang sudah meninggal. Tetap kata Hanabilah wudhunya batal. Atau kebaliknya. Atau kebaliknya. Sama juga. Laki menyentuh wanita yang sudah tua. Walaupun sudah tua sekali. Ya. Atau perempuan yang menyentuh laki-laki yang sudah tua. Ini insya Allah yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah jelas. Baik. Dalilnya mereka rahimahullah wa ta'ala adalah pada umumnya pertama qaulullah subhanahu wa ta'ala aw lamastumun nisa. Surat An-Nisa. Surat Al-Maidah. Aw lamastum An-Nisa. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ketika Allah Jalla wa Azza menyuruh kita berwudu, sebabnya berwudu adalah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan beberapa sebab termasuk apa? Aw lamastumun nisa, jika kalian menyentuh wanita. Ya, menyentuh wanita. Ada juga qiraah sab'iyah, aw lamastum an-nisa. Aw lamastum nisa. Kata ulama ul-Hanabilah, lamastum atau lamastum itu maknanya adalah menyentuh wanita dengan tangan langsung, ya. Atau wanita menyentuh laki dengan tangan langsung. Ini dalilnya mereka rahimahullah ta'ala. Dan juga ada asarnya Abdul Razak, asarnya Ibn Mas'ud, عند Abdul Razak, وفي قوله القبلة من اللمس ومنها الوضوء. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-qublah, qublah itu, cium itu termasuk lams, sentuhan, dan harus berwudu. Ini dalilnya mereka rahimahullah. Padahal ayat yang tadi disebutkan sama juga athar Ibn Mas'ud, itu lafaznya am, tidak ada persyaratan syahwat, tidak ada persyaratan dengan cara langsung, dan syarat yang lain. Dari mana dalilnya para Hanabilah mengatakan batal wudunya jika dengan syahwat, dengan cara langsung, dan syarat yang saya sebutkan. Dalilnya mereka rahimahumullah ta'ala yaitu kalau syaratnya, dalilnya syarat yang pertama yaitu syahwat, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, yang mana beliaunya cerita ketika Rasulullah salat malam, maka Rasulullah SAW ketika ingin sujud, maka Rasulullah SAW menyentuh kakinya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha supaya beliau bisa sujud, ya.
Ini hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Rawal Bukhari wa Muslim. Ini beliau menyentuh kakinya Aisyah. Beliau sedangnya salat dan menyentuh kakinya Aisyah supaya Aisyah mengangkat kakinya supaya beliau bisa sujud. Ini uh, wudunya Rasulullah tidak batal. Berarti kata mereka ini karena bukan karena syahwat, maka wudunya tidak batal. Sama juga hadis Aisyah juga ketika beliaunya sallallahu alaihi wasallam beliau pernah di satu malam Aisyah kehilangan, yaitu maaf Rasulullah kehilangan, maka Aisyah mencari Rasulullah SAW. Ketika beliaunya di tengah malam mencari Rasulullah, maka kata Aisyah, tangan saya kena di kakinya Rasulullah, sedangnya Rasulullah salat. Kakinya, tangannya Aisyah yang kena. Kalau tadi, tangannya Rasulullah kena Aisyah. Kalau yang ini, tangannya Aisyah kena kakinya Rasulullah SAW, sedang Rasulullah salat, dan Rasulullah tidak membatalkan salatnya. Ini rawah Muslim. Ini termasuk dalilnya mereka radhiyallahu taala anhum rahimahumullah taala. Jadi mereka mengatakan kita gabung ayat yang tadi sama dua hadis ini dan juga hadis yang lain, kita bisa kata mereka kita bisa kumpulkan, kita bisa ringkaskan bahwa ayat yang tadi aula mastumun nisa yang menyentuh wanita batal wudunya jika dengan syahwat. Apa dalilnya? Karena dua hadis ini Rasulullah menyentuh Aisyah tidak batal wudunya Rasulullah, dan juga Aisyah sendiri menyentuh kakinya Rasulullah dan Rasulullah tidak membatalkan salatnya. Kata mereka berarti jika dengan syahwat batal wudunya, jika tidak dengan syahwat maka tidak batal wudunya. Jelas. Syarat yang kedua, apa dalilnya mereka rahimahumullah? Syarat yang kedua, dalilnya mereka adalah sangat jelas. Jika orang menyentuh orang lain, tetapi orang lain sedang menggunakan kain atau hal apapun, ya, ada menghalangnya, maka kata mereka ini namanya bukan menyentuh dengan bahasa Arab. Ya, ini kata mereka ini bukan namanya menyentuh dengan bahasa Arab dan itu bukan yang dimaksud dalam ayat yang tadi. Insya Allah ini jelas. Baik. Adapun syarat yang saya tambahkan tadi, yaitu bahwa harus dengan apa namanya jenis yang perlawanan laki perempuan, perempuan laki-laki, yaitu mereka mengatakan pada asalnya karena itu yang pada asalnya syahwat dengan syahwat. Laki menyentuh wanita itu memang dengan syahwat. Perempuan menyentuh laki-laki itu dengan syahwat. Adapun pada asalnya dan juga di dalam syariat, laki menyentuh laki-laki itu bukan terhitung syahwat. Kata mereka ini, para ulama, Al-Hanabilah rahimahullah ta'ala, laisa mahillan lisyahwah, bukan tempatnya syahwat. Ya, walaupun dia berdosa, tetapi bukan pada asalnya itu tempat syahwat. Ya, ini yang tadi disebutkan. Jadi rahimahullah ringkasnya, membatal yang kedelapan, bahwa para Hanabilah mengatakan jika laki menyentuh perempuan atau perempuan menyentuh laki-laki itu wudunya batal. Asal dengan tiga syarat. Syarat yang pertama saya sebutkan tadi dengan syahwat, yang kedua dengan cara langsung, yang ketiga dengan jenis yang berlawanan. Kalau ditambahkan tadi, walaupun beliau nanti akan sebutkan, yaitu dengan umur yang disebutkan umurnya 7 tahun ke atas. Baik, ini madhabnya Al-Hanabilah rahimahullah ta'ala. Tetapi ada riwayah dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan itu pilihannya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwa menyentuhnya wanita itu tidak membatal wudhu, atau laki-laki atau perempuan menyentuh laki-laki tidak membatalkan wudhunya walaupun dengan syahwat. Ini perlawanan. Madhab yang masyhur dari Hanabilah batal dengan syahwat. Madhab ini riwayat yang kedua, tidak batal wudhunya sama sekali walaupun menyentuhnya dengan syahwat. Dan ini perhatikan, bukan maknanya boleh lagi menyentuh perempuan atau kebaliknya. Ini yang kedua, madhabnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan beliau rahimahullah Syekhul Islam Taimiyah, dan juga riwayat ini, yaitu dalilnya mereka adalah termasuk bahwa Rasulullah SAW, haid Aisyah, Rasulullah menyentuh atau Rasulullah mencium istrinya. Ya, kata Nabi SAW, قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعد نسائه ثم صلى ولم يتوضأ, bahwa Rasulullah menyentuh, bahwa Rasulullah mencium sebagian istrinya dan kemudian beliaunya salat tidak berwudu, tidak
berwudu. Jadi Rasulullah mencium istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, kama fi riwayat Urwah. Jelas. Dan pada asalnya suami mencium istrinya dengan syahwat, tetapi tidak membatalkan wudunya. Maka madhab ini yang kedua itu yang kuat, wallahu alam bissawab. Ini ringkas yang saya sebutkan, wallahu taala alam bissawab. Insyaallah jelas. Adapun ayat yang tadi fi qaulillah subhanahu wa ta'ala aw lamastumun nisa, jika kalian menyentuh wanita, yang Allah sebutkan di ayatnya wudu dan ayatnya mandi, karena ayat surat Al-Maidah ada hukum, tiga hukum Allah sebutkan. Hukumnya wudu, hukumnya tayammum, hukumnya mandi. Yang pada umumnya hukumnya adalah bertaharah ketika mau salat. Para ulama mengatakan ayat tersebut itu bisa ditafsirkan lamastumun nisa, jika kalian menyentuh wanita, itu maknanya adalah al-jima', jika kalian menggauli atau suami menggauli istrinya, maka diharuskan mandi. Ini contohnya adalah seperti fi qoulillah subhanahu wa ta'ala wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Ya, jika kalian menceraikan istri kalian sebelum kalian menyentuhnya. Menyentuhnya di sini para ulama seluruhnya dengan sepakat mengatakan maknanya adalah al-jima'. Insyaallah ini jelas. Dan yang beliau rahimahullah wa ta'ala sebutkan di qaulihi wala yantaqidu wudu malmus, yaitu yang dimaksud adalah tidak batal wudunya malmus. Ya, malmus maksudnya malmus badanahu walau wajada syahwah. Yang dimaksud dari perkataan ini rahimahullah taala, laki yang bersyahwat menyentuh perempuan. Ya. Laki-laki ini yang menyentuh perempuan, wudunya dia yang batal. Adapun perempuan, wudunya dia tidak batal. Jelas? Walaupun perempuan itu waktu disentuh bersyahwat. Jadi Madhabul Hanabila mengatakan yang batal wudunya adalah yang melakukan, maksudnya yang menyentuh. Adapun yang tersentuh tidak batal wudunya. Laki-laki menyentuh dengan syahwat, wudunya dia yang batal. Adapun wudunya istrinya tidak batal wudunya. Walaupun waktu disentuh itu si istrinya bersyahwat. Para Hanabila mengatakan tidak batal wudunya. Ini madhabul Hanabila yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan. Tapi yang kita telah kuatkan riwayat yang kedua, tidak batal wudunya. Walaupun laki-laki, walaupun suaminya dia sendiri yang menyentuh istrinya, walaupun dengan syahwat tidak batal wudunya. Maka apa namanya cabang ini yang beliau sebutkan, kita tidak bisa kita tidak bisa gunakan karena kita telah menguatkan riwayat yang kedua tidak batal. Ya, jadi laki menyentuh istrinya walaupun dengan syahwat tidak batal wudunya. Istri menyentuh suaminya walaupun dengan syahwat tidak batal wudunya. Ini insyaallah jelas. Baik, barakallahu fikum. Dengan ini insyaallah telah kita selesaikan membatal wudu yang 8. Ya, dari 1 sehingga 8 kita telah jelaskan dengan subhanahu wa ta'ala. Kalau perlu kita nanti ringkaskan boleh. Setelahnya beliau rahimahullah ta'ala mengatakan qala la li sya'rin sinnin dhufrin wala biha la min duni sab'in wala yantaqidu wudu' malmusin mutlaqan. Beliau rahimahullah ta'ala di sini beliau beliau sebutkan beberapa hal yang tidak batal wudunya. Ya, ini beliau ingin sebutkan beberapa hal yang mana masih terkait dengan membatal yang katalah. Ini yang beliau ingin sebutkan rahimahullah ta'ala. Beliau di sini sebutkan ada beberapa hal. Perhatikan yang beliau sebutkan. Jadi selesai sekarang membatal yang ke-8. Apa yang beliau ingin sebutkan? Bersentuhan, tetapi di madhabul Hanabilah tidak batal wudunya. Siapa ini yang beliau akan sebutkan? Qala ya li sya'ar, wasin, wadhufr, wala biha, bihima, wala min duni sab'in, wala yantaqidu wudu' malmus mutlaq. Yaitu bahwa ada beberapa hal tidak membatalkan wudunya jika disentuh atau tersentuh. Yang pertama yaitu asy'ar, al-lams li sya'ar atau bi sya'ar. Menyentuh rambut.
Ya, ini la li sya'ar wa sin wa dhifr wa la bihima. Awala biha. Apa maksud di sini? Jika laki menyentuh rambutnya istrinya, jelas? Atau menyentuh giginya istrinya, atau menyentuh kukunya istrinya, jelas ini? Atau kebaliknya, istri menyentuh rambutnya laki-laki, atau istrinya menyentuh giginya suaminya, atau menyentuh kuku istri suaminya. Baik, jelas ini? Kalau wala biha, maksudnya adalah dengannya. Biar lebih jelas, ada la li sya'ar dan wala biha. La li sya'ar maknanya jika laki-laki dia menyentuh rambut istrinya. Biha jika laki-laki menggunakan rambutnya menyentuh tubuh istrinya. Bisa difahami insyaallah. Sama misalnya perempuan. Ya, jika perempuan menyentuh rambut suaminya tidak batal wudunya. Jika perempuan menggunakan rambutnya dia sendiri, si perempuan ini, istrinya menggunakan rambutnya dia sendiri, menyentuh tubuhnya suaminya, tidak batal wudunya. Ini yang dimaksud. Sama sin. Sin itu gigi. Apa maksud di sini? Jika misalnya suami menyentuh kulitnya istrinya dengan gigi, tidak batal wudunya. Atau ya, atau suami menyentuh eh, tadi suami menyentuh giginya istrinya atau apa? Atau suami menyentuh kulitnya istrinya dengan giginya dia sendiri. Paham? Ini tidak batal wudhunya. Sama juga kuku. Sama. Contoh begini juga sama. Kuku. Laki-laki, ya. Laki-laki menyentuh kulitnya istrinya menggunakan kukunya dia sendiri. Jadi laki-laki ini menyentuh misalnya muka istrinya. Laki-laki menggunakan kukunya menyentuh muka istrinya. Para Hanabilah mengatakan tidak batal wudhunya. Baik, ini yang dimaksud. Jelas saya menggunakan kukunya. Baik. Atau apa? Atau laki-laki dia dengan tangannya sendiri menyentuh kukunya istrinya. Paham? Ini juga tidak batal wudhunya. Ini jelas barakallahu fikum. Karena itu beliau mengatakan la li sya'ar. Maksudnya la li sya'ar tidak batal jika menyentuh sya'ar, itu rambut, atau sin yaitu gigi, atau dhufr yaitu kuku, ya tidak batal jika menyentuh rambut, menyentuh gigi, menyentuh kuku. Baik, wala biha, maksudnya wala biha, wala biha dan juga dengannya, dengan rambut dia menyentuh kulit istrinya. Dengan gigi dia menyentuh kulit istrinya. Dengan kuku dia menyentuh kulit istrinya. Tidak apa-apa, salah jelas. Jadi rambut itu kadang kadang seakan-akan menjadi fa'il, ya, kadang menjadi maf'ul. Tetap tidak. Apa sebabnya? Sebabnya kata para Hanabilah itu karena itu sebenarnya dihukum al-mufasil. Mufasid seakan-akan itu bukan termasuk dari tubuh karena itu bisa dicabut, bisa dipotong, rambut bisa dipotong, ya sin bisa dicabut, kuku bisa dicabut. Kata mereka ini seakan-akan bukan termasuk dari kulitnya. Jelas? Makanya tadi disebutkan madhabul Hanabilah, masyhurul Hanabilah jika laki menyentuh kulitnya wanita, jika wanita menyentuh kulitnya suami. Ya, jelas ini kalau rambut, kalau gigi, kalau kuku, kata mereka ini seakan-akan bukan termasuk dari kulit. Karena ini seakan-akan tambahan dari kulit. Salah ini jelas. Ini yang pertama. Kalau wala min duni sab'in. Wala min duni sab'in. Hal yang kedua yang tidak batal, tidak membatalkan wudhunya, yaitu jika laki-laki menyentuh wanita yang di bawah
7 tahun. Yang tadi saya sebutkan. Atau juga kebaliknya, jika perempuan menyentuh laki-laki yang umur laki-laki tersebut masih kecil di bawah 7 tahun. Ya, tidak batal wudhunya. Para Hanafi mengatakan walaupun ada syahwat, walaupun billah, laki-laki menyentuh wanita yang umurnya di bawah 7 tahun, walaupun dengan syahwat, kata Hanabilah tidak batal wudhunya. Walaupun juga seorang wanita, billah, menyentuh kulitnya laki-laki yang masih kecil di bawah 7 tahun, walaupun menyentuh dengan syahwat, kata Hanabilah tidak batal wudhunya. Ini madhabul Hanabilah rahimahullah ta'ala. Selanjutnya beliau berkata, wala yang takudu wudu malmus mutlaqan. Yang tadi saya sebutkan, la yang takudu wudu malmus mutlaqan. Ya, maknanya adalah yang tadi disebutkan bahwa yang batal adalah wudu al-lamis, yang menyentuh, bukan yang tersentuh. InsyaAllah ini jelas. Ya, InsyaAllah jelas ini. Madhabul Hanafi tadi apa? Ya, batal wudunya orang al-lamis dengan syahwat. Al-lamis itu yang menyentuh, yang fa'il, yang melakukan. Ya, yang menyentuh itu wudu yang batal. Adapun yang tersentuh tidak batal wudunya. Walaupun dengan syahwat yang tadi kita sebutkan, insyaallah. Ini masyhur madhabul Hanabilah rahimahullah, walaupun ada riwayah juga dari Al-Imam Ahmad rahimahullah taala bahwa beliau mengatakan batal wudunya juga al-malmus jika ada syahwatnya. Jadi ada dua riwayat di sini madhabul Hanabilah. Yang pertama yang masyhur, yang batal wudunya orang yang al-lamis, yang menyentuh, itu wudunya batal. Adapun yang tersentuh tidak batal wudunya. Baik, ada riwayat yang kedua dari Hanabilah, yaitu dua-duanya batal jika dengan syahwat. Baik, ini dua riwayat dari Madhabul Hanabilah rahimahullah taala, dan telah kita sebutkan tadi yang rajih, yang kuat, riwayat yang kedua itu madhab Syekh Islam Taimiyah, bahwa tidak batal wudunya seorang laki menyentuh wanita walaupun dengan syahwat, ya, walaupun dengan syahwat. Itu yang kita rajihkan lebih kuat, dan karena itulah maka seluruh cabang ini kita turunkan wallahu alam bissawab, tapi kita memahaminya karena itu termasuk bahasan kitab yang kita telah pelajari. Baik, insyaallah jelas. Kalau sudah jelas, kita akan masuk ke bahasan yang baru. Jadi kita di majelis ini telah selesaikan membatal yang ke-8. Setelah itu, telah kita sebutkan ada beberapa hal yang tidak membatalkan wudhu. Sekarang kita akan masuk ke bahasan yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah qaulul musannif wa man syakka fi taharah. Wa man syakka fi taharah. Beliau di sini rahimallahu taala ingin sebutkan masalah yang terkait dengan ragu. Keraguan yang terkait dengan taharah. Ada orang ragu, apakah saya masih berwudu atau sudah batal wudunya? Ya, baik di dalam salat atau sebelum salat. Ada orang mungkin wudu, setelah wudu jalan dari rumah ke masjid, dia ragu. Tadi saya apa masih ada wudu saya atau saya sudah batalkan wudu saya? Yang mana dia utamakan? Ini yang beliau ingin sampaikan rahimahullah taala. Jadi di sini berkata rahimahullah taala, "Man syakka fi taharah." Barang siapa yang ragu di dalam taharahnya, ya. Baik, au hadas. Bana ala yaqinih. Barang siapa yang ragu dalam taharah atau dia ragu di dalam hadas. Dia ragu mana apa namanya? Apakah sedang saya taharah atau sedang saya hadas? Qala bana ala yaqinih. Bana ala yaqinih. Bana ala yaqinih maknanya adalah dia mengikuti yakinnya, yang menguatkan yakinnya, kuatkan yakinnya. Baik, saya jelaskan begini. Jadi, uman syakka fi taharah. Barang siapa orang yang syak, ragu dalam taharah, tetapi dia meyakini bahwa dia telah berhadas, maka jelas dia
menganggap dirinya sudah berhadas. Ini jelas insya Allah. Jadi dia berwudu di rumah, tetapi di jalan dia ingat sekali bahwa dia kemungkinan besar dia sudah singgah kencing. Misalnya di pom bensin. Sebelum sampai ke masjid, sudah dia singgah kencing. Atau dia buang angin. Tapi masih ada ragu sekitar 20%. Mungkin saya masih masih berwudu. Tetapi dia 80% sudah kencing. Ya, sudah kencing. Yang mana duluannya? Toharah atau kencing? Yang jelas dia yakin dia sudah kencing. Maka kata beliau di sini rahimahullah ta'ala, bana ala yakinnya. Dia menguatkan yakinnya, dia mengikuti yakinnya. Berarti yakinnya dia sudah berhadas. Sekarang kebaliknya. Qala au hadas. Sekarang kebaliknya, jika ada orang ragu dalam hadasnya, tapi dia meyakini bahwa dia sudah bersih, sudah dia bertaharah. Ya, dia kencing duluan, terus dia di jalan singgah di masjid wudhu. Setelah itu dia ada keraguan. Saya tadi sudah wudhu kah? Sudah wudhu. Tetapi tadi sebelum saya kencing, apakah sudah batal wudhu saya atau belum? Maka di sini jawabannya adalah dia mengikuti keyakinannya, yaitu menganggap dirinya masih berwudhu. Tapi misalnya ini, jadi supaya lebih mudah, ya supaya lebih mudah, keraguan itu bisa dikatakan tidak keluar dari dua dasar yang beliau sebutkan. Yang beliau sebutkan di sini, orang ragu dalam masalah taharah, baik dia di dalam salat dia ragu, tadi saya sudah wudhu, saya sudah batal wudhu saya atau belum atau bagaimana, baik di dalam salat atau sebelum salat, ya itu beliau di sini sebutkan memiliki dua keadaan. Orang yang ragu taharahnya atau ragu hadasnya. Dia memiliki dua keadaan kata beliau. Yang pertama, ya syakka fi taharah wa tayaqqan al hadas. Syaknya dia ragunya di dalam taharahnya. Dia ragu apakah dia masih berwudu, ya, ini ragu. Wa tayaqqana al hadas, tetapi dia meyakini telah dia berhadas. Maka mudah jawabannya. Mengikuti apa? Keyakinannya yaitu bahwa menganggap diri telah berhadas. Ini yang pertama. Yang kedua kebaliknya, mudah. Yang kedua kebaliknya. Dia ragunya apakah sudah berhadas atau belum. Tetapi dia meyakini dia telah berwudu. Telah apa? Berwudu. Berarti dia menganggap diri, mengikuti yakinnya, menganggap diri dia masih berwudu. Jelas? Contoh jelas misalnya, ada orang berwudu di rumah. Dari rumah ke masjid mungkin agak lama, agak macet. Ya, mungkin di mobil, di jalan, atau ternyata dari rumah ke masjid dia bekerja, banyak amal yang dilakukan. Maka dia ragu. Sedang saya tadi bekerja itu kerjaan keras, jangan sampai saya telah batal wudhu saya. Yang mana dia anggap ini sekarang, wudhu atau batal wudhunya? Jelas, dia yakin sudah berwudhu di rumah. Ragunya hadasnya pas dia kerja. Ragunya hadas. Apakah berhadas atau belum? Tapi dia yakin sebelum keluar dari rumah sudah berwudu. Berarti dia anggap dirinya berwudu. Ini jelas. Insya Allah. Paham? Atau kebaliknya, orang yang dia sudah hadas. Dia kencing di rumah. Dia kencing di rumah. Dia kencing di rumah, baru dia di perjalanan, mungkin jalannya lumayan jauh, mungkin safar, ya, safar. Dia jelas dia berhadas. Dia kencing di rumah. Kemudian dia ragu, apakah setelah saya hadas tadi saya sudah berwudu atau belum? Teman-teman masuk ke masjid berwudu tadi, apakah saya ikut sama mereka wudu atau tidak? Ya, mana yang yakin? Yang yakin dia uh, berhadas, yang yakin dia sudah kencing. Ragunya di mana? Ragunya dia sudah ambil wudu atau belum? Maka buang ragunya, menganggap diri dia masih berhadas. Ini yang dimaksud. Insya Allah jelas. Baik, apa dalilnya para Hanafi rahimahullah taala? Sebenarnya ini kaidah dasar besar di dalam fikih, di seluruh bab fikih.
Yaitu kaidah besar di sini adalah buanglah keraguan dan mengambil keyakinan. Ini ringkasnya. Buanglah keraguan, mengambil keyakinan. Keyakinan yang kamu bertaharah itu yang kamu anggap, kamu pegang. Ya, kebalik. Jika engkau meyakin bahwa engkau berhadas, maka itu yang kamu pegang, buanglah apa? Keraguan. Taib. Dalilnya mereka adalah rahimahumullah jelas dalam hadis حديث أبي هريرة في قول النبي عليه السلام إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه خرج منه شيء أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو جريحا. الحديث عبد الله بن زيد. Ya. Apa maknanya jika ada di antara kalian wajada fi batni syai'an, di antara kalian merasa ada sesuatu di perutnya, dengan makna dia ragu apakah dia buang angin misalnya atau tidak, fa'ashkala alaih, maka dia bingung apakah setelah keluar sesuatu itu angin misalnya atau tidak, ya, atau tidak, maka fala yang sarif, maka jangan dia yang sarif, jangan dia itu yang sarif, jangan dia meninggalkan salat sehingga dia mendengar yasma' sautan, mendengar suara atau mencium baunya. Maknanya di sini kama qala Nawawi rahimahullah taala wa ghairuh ahli ilm, maknanya adalah sehingga dia meyakini, jangan dia meninggalkan salat. Jadi dalam salat kadang itu perutnya seakan-akan bergerak. Kadang-kadang juga wallahul musta'an dengan makarnya syaitan seakan-akan ada angin yang keluar, ada gerakan seakan-akan di bawah, ya. Seakan-akan ada gerakan di bawah, seakan-akan ada angin yang keluar. Tapi ragu, ini yang dia ragu. Jelas mana yakinnya? Yakinnya dia sudah berwudu. Tapi ketika salat ada keraguan sedikit. Seakan-akan ada keluar angin, seakan-akan perutnya bergerak dan ada perasaan, ada angin yang keluar. Ini yang bahasannya mereka rahimahumullah. Mana yang yakin? Yakinnya dia berwudu. Mana yang ragu? Ragunya dia batal atau keluar sesuatu. Apa hukuman tersebut? Apakah dia tinggalkan salatnya berwudu atau dia lanjutkan salatnya? Jawaban yang kedua, dia lanjutkan salatnya sehingga dia meyakini telah keluar sesuatu dari dia, telah batal wudunya. Sehingga dia meyakini. Yakin yang disebutkan Rasul di sini, yakin yang Rasul sebutkan di sini dengan dua contoh, dengan mendengar suara, ya, kontot, ada angin, atau mencium. Ini yakinnya. Jelas ini yang dimaksud dalam hadis hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ada juga riwayat fala yakhrujanna minal masjid hatta, jangan dia keluar dari masjid. Maksudnya jangan keluar dari masjid mengambil wudu sehingga dia mendengar suara atau mencium baunya. Baik, sama juga hadisnya Abdullah bin Abbas mirip dengan hadis ini. Baik, insyaallah ini yang mereka sebutkan rahimahumullah taala wa ghafarallahu lahum. Insyaallah ini jelas. Insyaallah ini ya. Ini kita pegang, apalagi terkait orang yang waswis. Orang yang waswis atau orang yang merasa diri sudah ada wal'iyadu billah makarnya syaitan membesarkan waswas dalam hatinya, maka tidak boleh bagi dia mengikuti waswasnya. Dia memastikan bahwa dia bersih. Walaupun kadang-kadang karena dia waswis, ya hukumnya orang waswis, kalaupun dia menganggap sudah 80% keluar angin, jika dia memang menyakitnya muswis, maka dia harus menganggap diri tidak ada yang keluar. Jelas ya, tidak ada yang keluar. Ini yang tadi kita sebutkan, kaidah yang kita sebutkan itu bagi orang yang normal, yang tidak ada waswas. Ya, tapi yang waswis itu dia harus lanjutkan salatnya, lanjutkan wudunya. Walaupun dia merasa dirinya 90%. Para ulama mengatakan hukum yang waswis berbeda dengan hukum orang yang normal. Karena jika kita batalkan ibadahnya orang waswis karena waswasnya, kita membantu syaitan membatalkan ibadah seorang tersebut, dan orang tersebut yang itu waswis tidak akan bisa beribadah sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini insyaallah yang dimaksud biidznillah Subhanahu wa taala dan jelas. Baik.
Jadi ini dua keadaan orang ragu dalam masalah taharah. Baik, baik. Ini sebutkan dengan ringkas walaupun ada keadaan yang ketiga, tetapi yang paling masyhur dua yang tadi kita sebutkan. Baik, apakah cukup sampai sini atau kita lanjut uh, bahas yang ada bahasan baru dari beliau rahimahullah yang terkait dengan uh, wa qala wa haruma ala muhdits, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang muhdits. Apa yang diharamkan bagi dia yang beliau akan sebutkan apa namanya menyentuhnya mushaf dan salat dan tawaf dan hal-hal yang akan disebutkan. Apakah ini tundahkan saja ke majelis yang akan datang biidznillah, dan di majelis ini telah kita sudah sebutkan beberapa bahasan dan insyaallah biidznillah subhanahu wa taala telah jelas bagi kita semua. Jadi rahimakumullah, biidznillah subhanahu wa taala telah kita selesaikan di daris ini membatal wudu yang kita yang beliau sebutkan rahimahullah taala adalah 8 membatal wudu, dan kita juga sebutkan beberapa faidah yang beliau rahimahullah taala sebutkan rahimahullah taala. Barakallahu fikum. Pada umumnya, yaitu dengan ringkas mungkin kita sebutkan, kita ambil sekitar mungkin 5 atau 6 menit. Pada umumnya membatal wudu terbagi dua. Ada membatal wudu yang telah disepakati oleh seluruh ulama, ada ada juga membatal wudu yang ada selisihan ulama, dan beliau mengatakan membatal wudu adalah 8, yaitu kembali ke ijtihadnya para ulama rahimahullah taala di seluruh madhab. Bahkan di madhabnya sendiri kadang mereka juga berselisih, seperti yang tadi kita sebutkan madhab Hanabilah masyhurnya 8, tetapi disebutkan ada riwayah yang menganggap ini tidak membatal menjadi 8, menjadi 7, menjadi 6. Jadi 8 itu karena ijtihadnya para ulama rahimahullah taala. Pembatal yang pertama yang beliau sebutkan adalah rahimahullah, yaitu seluruh hal yang keluar dari sabilain, dari kubul atau dubur. Seluruh hal, kalau mutlakan, seluruh hal yang keluar dari sabilain, dari kubul atau dubur yang telah kita sebutkan, baik seluruhnya, seluruh yang keluar itu baik apa namanya nawan atau kemiyah. Nawan itu seluruh hal, jenis apapun yang keluar, ya, uh, sesuatu yang najis atau bukan najis, yang penting keluar dari kubul atau dubur, ini batal wudunya. Dan juga kemiyah, itu kebanyakan, sedikit atau banyak tetap batal. Jadi dengan ucapan beliau mutlakan, kharij min sabilin mutlakan, seluruh hal yang keluar dari sabil mutlakan, itu berarti seluruh jenisnya yang keluar dari sabil, dan banyak atau sedikit itu batal. Maka yang keluar adalah yang najis seperti baul dan ghaib, itu batal wudu. Atau yang keluar adalah tahir seperti mani, seperti anak bayi yang dilahirkan tanpa darah, ataupun angin, ya, kontot angin itu kan tahir, ya, itu juga membatal wudhu jelas, ya. Sama juga baik yang keluar itu sesuatu yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar. Yang biasa keluar seperti kencing, seperti air besar, seperti mazi, seperti mani, seperti haid dan nifas, ini biasa batal wudhunya. Atau yang tidak biasa, ya, seperti misalnya keluarnya wadhi, keluarnya batu kecil dari kubul, dari dubur, rambut, cacing, itu seluruhnya. Makanya kata beliau apa? Mutlakan, mutlakan seluruhnya. Baik, seluruhnya, baik keluar dari kubul atau dubur. Karena itulah, jika, ini tambahan, jika ada seorang laki atau perempuan atau dokter, ya, misalnya laki atau perempuan memasukkan, laki misalnya perempuan memasukkan ke dalam kemaluannya, perempuan memasukkan atau laki memasukkan ke dalam kemaluannya sesuatu, mungkin kain, ya, dan dia keluarkan kain tersebut, maka batal wudunya. Jika pergi ke dokter, dokter memasukkan misalnya ke dalam sabilain, mungkin alat, Allah musta'an, alat di dalam kubulnya atau duburnya, alat untuk mengecek apa di dalam ususnya misalnya, dan dicabutkan lagi, dikeluarkan oleh dokter, maka batal wudhunya orang tersebut. Karena itu harus kita memahami hal tersebut. Mutlakan apapun yang keluar. Yang keluar
atau yang dimasukkan dan dikeluarkan itu batal wudunya. Insya Allah ini jelas. Dan telah kita sebutkan dalilnya. Ini jelas. Dan membatal yang kedua yang beliau sebutkan yaitu al-kharij dari selain sabilain wa kharij min baqiyatil badan, yang keluar dari selain sabilain, yang keluar dari tubuh tetapi bukan dari sabilain. Ya, kita telah sebutkan bahwa yang keluar dari tubuh selain sabilain, beliau sebutkan di sini ada dua bagiannya. Ya, jika keluar sesuatu dari tubuh bukan dari sabilain, kita harus ingat. Ini sekarang bahasan yang kedua dari selain sabilain, dari selain dubur dan kubul. Ya, jika yang keluar adalah kencing atau ghaid, maka itu batal. Seperti yang para ulama sebutkan, jika di rumah sakit dibuka di bawah perutnya atau di atas perutnya untuk membuangkan kotoran. Ya, di rumah sakit dibuka di luka perutnya, di bawah perutnya, di ususnya supaya keluarkan kotoran dari situ. Ya. Ini para Hanabilah, masyhurnya Hanabil mengatakan batil, batal wudunya, batal wudunya. Walaupun para ulama Hanabilah juga berselisih apakah di atas perutnya yang tidak dibatalkan, jika di bawah perutnya batal wudunya. Tetapi masyhurnya Hanabilah itu jika yang keluar kotoran yaitu baul atau ghaid itu akan membatalkan wudunya. Keluar dari sabilain ataupun dari luar sabilain. Insyaallah ini jelas. Baik. Nah, hal yang kedua yang apa? Yang beliau sebutkan kotoran yang keluar dari selain sabilaini membatal wudu jika najis dan banyak. Makan, rahimahullah, wa katsirun najisun khairuhuma. Maknanya adalah jika keluar najasah tetapi bukan kencing, bukan ghaid dari tubuh. Ya, jika keluar najasah dari hidung, keluar najasah dari misalnya uh, uh, dari mulut, keluar najasah dan najasah itu banyak dan jelas itu bukan kencing dan uh, bukan ghaid. Para Hanabilah mengatakan jika yang keluar itu najasah dan banyak maka batal wudunya. Batal wudunya. Dan jika masih ingat saya sebutkan bahwa ada beberapa hal yang bisa dikatakan keluar dari tubuh. Yang pertama sesuatu yang tahir seperti keringatan. Keringatan zat yang tahir. Walaupun banyak tidak batal wudunya. Yang kedua uh, ini hal-hal yang keluar dari selain sabilain, dari tubuh keringatan. Walaupun banyak tidak batal wudunya. Dari tubuh tetapi yang keluar adalah baul al-ghaid. Itu batal wudunya menurut Hanabilah. Yang ketiga, ya, yang keluar adalah zat yang najis, bukan baul, bukan ghaib, tetapi zat yang najis dan banyak, batal wudunya. Seperti apa sebutkan muntah, darah dan semisalnya. Sama juga para Hanabilah sebutkan jika orang dibekam darah banyak keluar. Para Hanabi mengatakan batal wudunya karena darah di madzhab Hanabilah adalah najis dan keluar banyak, maka batal wudunya orang yang dibekap. Ya, insyaallah ini jelas. Baik. Adapun jika keluar najis tetapi tidak banyak, maka tidak batal wudunya. Jika misalnya darah sedikit keluar dari tubuh, luka keluar darah sedikit, ya darah di madzhab Hanabilah najis, tetapi karena sedikit tidak batal wudunya. Ini insya Allah sebenarnya telah kita sebutkan dan kita sebutkan itu madzhab Hanabilah, tetapi kita sebutkan juga riwayat Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan Syekhul Islam Taimiyah bahwa tidak uh, tidak tidak membatalkan ya apa namanya khurujun najasat, seluruh najasa yang keluar dari selain dubur dan kubul tidak membatalkan wudunya. Ini telah kita sebutkan. Dan yang ketiga, membatal yang ketiga yang kita sebutkan rahimahullah yaitu hilangnya akal, dan kita sebutkan hilangnya akal adalah terbagi dua.
yaitu hilangnya akal, seluruh akalnya hilang, menjadi kayak orang gila atau pingsan atau karena mabuk, ya, maka hilang akalnya dia, maka ini jelas membatal wudhu. Seluruh ulama sepakat. Taib. Ada yang kedua, hilang akalnya sebentar, yaitu disebutkan maksudnya adalah dengan tidur. Dengan apa? Dengan tidur. Dan madhab Al-Hanabilah rahimahullah ta'ala, jika lama tidur, maka batal wudhunya. Jika tidurnya sedikit, ya, tidak batal wudhunya. Jadi tidak, jika lama tidur, batal wudhunya di madhab Al-Hanabilah. Jika sedikit tidur dengan keadaan duduk atau berdiri, Hanabilah mengatakan tidak batal wudhunya. Dan kita sebutkan rahimahullah ta'ala hal tersebut. Dan kita sebutkan juga rahimahullah bahwa ada riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah dan terjih Syekhul Islam Taimiyah, tidak batal wudhunya orang yang tidur jika dia merasa tidak ada yang keluar dari tubuhnya. Yang keempat, membatal wudhu yaitu memandikan mayat. Kita sebutkan rahimahullah, jika uh, memandikan mayat, ini madhabnya hanya madhabul Hanabilah, berbeda dengan madhab ulama yang lain. Jika ada orang, ya, jika orang memandikan mayat, baik memandikan mayat kafir, memandikan mayat muslim, memandikan mayat laki atau perempuan, kecil atau besar, itu kata mereka rahimahullah taala, ini batal wudunya, ya. Yang apa? Yang memandikannya, yang memandikan, yaitu apa, batal wudunya. Ini telah kita sebutkan rahimahullah, dan kita sebutkan riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala bahwa tidak batal wudunya orang yang memandikan mayat. Hanya para ulama sebagian Hanabilah seperti Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan lebih bagus mustahab berwudu. Baik, ini yang keempat, yang terakhir atau yang sebelum yang terakhir kita sebutkan yang kelima, makan dagingnya onta. Telah kita sebutkan juga batal wudunya orang yang memakan dagingnya onta, dan kita sebutkan yang apa yang dimaksud dengan dagingnya onta, dan kita kuatkan seluruh jenis dagingnya onta membatal wudunya. Jika orang memakan dagingnya onta, apapun di dalam tubuhnya onta, itu batal wudunya. Memakan daging, memakan bungkuk, memakan kepala, memakan mata, makan lidah, ya, itu tetap orang tersebut yang memakan hal tersebut batal wudunya, kecuali susu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini yang kelima. Baik, yang kelima yang kita sebutkan, dan insya Allah yang ke keenam, yang ketujuh ini, ya, yang ketujuh terakhir ya kita sebutkan, yang kita bahas tadi, yaitu massu farju adami, yang kita sebutkan tadi, uh, jika ada orang massu farju adami, laki menyentuh kemaluannya, ya, atau menyentuh duburnya. Insya Allah telah kita sebutkan hal tersebut. Nah, ini yang ketujuh, dan kita telah jelaskan bahwa yang dimaksud di sini menyentuh kemaluannya dia sendiri atau kemaluannya yang lain, baik laki-laki atau perempuan, baik yang masih hidup atau sudah mati, ya. Itu para ulama Hanabil mengatakan barang siapa yang menyentuh kemaluan 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 adami, ya, ada maksudnya kemaluan manusia, maka batal wudhunya, walaupun bukan dengan syahwat, ya. Dan beliau sebutkan adami muttasil menyentuh kemaluan manusia, batal wudhunya. Para ulama mengatakan di sini, jika laki atau perempuan menyentuh kemaluan, misalnya, ya, binatang, seperti misalnya apa, mengobati binatang sehingga menyentuh kemaluannya, maka tidak batal wudunya. Jelas insyaallah ini. Jadi menyentuh kemaluan manusia, dan juga menyentuh kemaluan, bukan menyentuh apa namanya, sekitar kemaluannya, menyentuh kemaluannya langsung, dan menyentuhnya dengan tangannya langsung. Ini insyaallah biidznillah subhanahu wa ta'ala telah jelas, dan itu masyhur madhabul Hanabilah.
Dan kita sebutkan riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, tidak batal wudunya orang tersebut. Insya Allah dengan ringkas ini sebutkan dengan cepat. Bismillah subhanahu wa ta'ala telah jelas membatal wudu. Bismillah kita akan bahas bahasan yang terakhir yang di babul wudu di pertemuan yang akan datang. Bismillah azza wa jalla. Baik, insya Allah jelas. Barakallahu fikum. Barakallah. Wadah insyaAllah. Baik, sekiranya ada soalan, ikhwah boleh unmute dan tanyakan. Baik, Syekh, ada soalan. Baik. Apakah usul dan kaedah fikih boleh digunakan dalam bermanhaj? Kalau kaidah usul fikih atau kaidah umumnya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian yang bisa digunakan di dalam manhaj. Ada yang bisa digunakan di dalam seluruh agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dikatakan seluruhnya. Cuman ada sebagian kaidah yang memang bisa digunakan untuk umum. Untuk apa? Untuk umum. Ya, misalnya contohnya adalah mungkin kayak tadi al-yaqin la yazulu bisyak, ya. Al-yaqin la yazulu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak mungkin dibatalkan dengan keraguan. Ini juga digunakan dalam manhaj, dalam akidah. Dalam akidah, jika kita meyakini bahwa dia si fulan muslim dan ada kemungkinan bahwa dia berbuat sesuatu yang membuat dia kafir, maka jangan kita langsung mentakfirkan orang tersebut karena pada asalnya yakin dia muslim. Kecuali jelas-jelas ada keyakinan yang lain yang uh, yang mengangkat keraguannya tadi kita. Ini sebagian yang wallahu a'lam bishawab. Baik. Barakallahu fi jazakallah khair, Syekh. Sepertinya sudah tidak ada soalan lain. Baik, bismillah subhanahu wa ta'ala, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kita akan bertemu insyaAllah di majlis akan datang bismillah subhanahu wa ta'ala. Jika ini jelas seluruhnya membatal wudu, maka bismillah langsung di majlis akan datang kita masuk ke bahasan yang baru. Baik, bismillah subhanahu wa ta'ala. Baik, Syekh. Bila huna, jazakumullah khair, subhanakallah bihamdik, la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم